Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi media pembelajaran. Salah satu kompetensi yang harus dimiliki seorang guru profesional adalah kompetensi pedagogik yang dapat didefinisikan sebagai seni mengajar. Menurut Azhar 1995, pada dasarnya, fungsi utama dari media pembelajaran sendiri merupakan alat bantu yang turut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Adapun fungsi dari media pembelajaran, yang pertama yaitu fungsi media pembelajaran sebagai sumber belajar. Menurut Mudhofi dalam bukunya yang berjudul Prinsip-Prinsip Pengelolaan Sumber Belajar menyebutkan bahwa sumber belajar pada hakikatnya merupakan komponen sistem instruksional yang meliputi pesan, orang, bahan, alat, teknik, dan lingkungan, yang mana hal itu dapat mempengaruhi hasil belajar siswa. Dengan demikian, sumber belajar dapat dipahami sebagai segala macam sumber yang ada di luar seseorang dan mungkin memudahkan proses belajar mengajar. Pada usia sekolah, terutama setelah menyelesaikan sekolah dasarnya, anak didik telah mencapai tingkat kecerdasan sosial yang jelas sebagai hasil pengalamannya dengan keluarganya, kawan, sekolahnya, kelompok keagamaan, masyarakat, dan media sosialnya. Yang kedua, tentang fungsi semantik, yakni kemampuan media dalam menambah perbendaharaan kata atau simbol variabel yang makna atau maksudnya beda benar dipahami oleh anak didik. Bahasa meliputi lambang atau simbol dari isi, yakni pikiran atau perasaan yang keduanya telah menjadi totalitas pesan yang tidak dapat dipisahkan. Unsur-unsur dasar dari bahasa adalah kata. Simbol adalah suatu yang digunakan untuk dipandang sebagai wakil suatu lainnya. Jadi, gambar harimau dipakai sebagai simbol keberanian. Kata hanya akan bermakna bila telah dirujuk kepada sejumlah relevan. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang fungsi manipulatif. Fungsi manipulatif ini didasarkan pada ciri-ciri atau karakteristik umum yang sebagaimana disebutkan di atas. Berdasarkan karakteristik umum ini, media memiliki dua kemampuan, yakni mengatasi batas ruang dan waktu dan mengatasi keterbatasan indrawi. Pertama, kemampuan media pembelajaran yang mengatasi ruang dan waktu, yaitu kemampuan media dalam menghadirkan objek atau peristiwa yang sulit dihadirkan dalam bentuk asli. Yang kedua, kemampuan media menjadi objek atau peristiwa yang menyita waktu panjang menjadi singkat. Dan yang ketiga, kemampuan media dalam menghadirkan kembali objek atau peristiwa yang telah terjadi. Kedua, kemampuan media pembelajaran dalam mengatasi keterbatasan indrawi manusia, yaitu yang pertama, membantu siswa memahami objek yang sulit diamati karena terlalu kecil, seperti molekul, atom, dan sel. Yang kedua, membantu siswa dalam memahami objek yang bergerak terlalu lambat atau terlalu cepat, seperti proses metamorfosis. Dan yang ketiga, membantu siswa dalam memahami objek yang membutuhkan kejelasan suara, seperti membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah tajwid. Yang keempat, membantu siswa memahami objek yang terlalu kompleks, misalnya menggunakan diagram peta dan grafik. Yang keempat, fungsi psikologis. Yang pertama, fungsi atensi. Media pembelajaran dalam meningkatkan perhatian atau attention siswa terhadap materi ajar. Setiap orang memiliki sel saraf penghambat, yakni sel khusus yang berfungsi membuang sejumlah sensasi yang datang. Dengan adanya sel penghambat ini, para siswa dapat memfokuskan perhatiannya pada rangsangan yang dianggapnya menarik dan membuang rangsangan yang lainnya. Dengan demikian, media belajar yang tepat guna adalah media belajar yang menarik dan memfokuskan siswa. Yang kedua, fungsi afektif, yakni mengunggah perasaan, emosi,
tingkatan penerima atau penolakan siswa terhadap sesuatu. Setiap orang memiliki gejala batin jiwa yang berisikan kualitas karakter dan kesadaran. Ia berwujud pencurahan perasaan minat dan sikap penghargaan, nilai-nilai atau perangkat emosi dan kecenderungan batin. Media pembelajaran yang tepat guna dapat meningkatkan sambutan dan penerimaan siswa terhadap stimulus tertentu. Sambutan dan penerimaan tersebut berupa kemampuan dengan adanya media pembelajaran terlihat pada diri siswa, ketersediaan untuk menerima beban pelajaran. Hal lain dari penerimaan itu adalah munculnya tanggapan, yakni partisipasi siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran siswa secara sukarela. Ini merupakan relaksasi siswa terhadap rangsangan yang diterimanya. Dan yang ketiga, fungsi kognitif. Siswa yang belajar melalui media pembelajaran akan memperoleh dan menggunakan bentuk referensi yang mewakili objek, ya, yang nilai-nilai norma, kepercayaan, ide, dan sikap yang menjadi sistem batin yang dihadapi, baik objek berupa orang, benda, atau kejadian atau peristiwa. Objek itu dapat dihadirkan dalam diri seorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang yang dalam psikologi semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental. Dalam bentuk gagasan dan tanggapan-tanggapan. Gagasan dan tanggapan itu dituangkan dalam kata-kata yang disampaikan kepada teman-teman yang mendengarkan ceritanya. Dengan demikian, pengalaman selama berkunjung ke tempat wisata dapat dipresentasikan dalam bentuk gagasan atau tanggapan yang kedua dalam bentuk mental. Baik, saya akan melanjutkan materi yang D, yaitu fungsi imajinatif. Media pembelajaran dapat meningkatkan dan mengembangkan imajinatif siswa. Imajinatif dalam kamus lengkap psikologi adalah proses menciptakan objek atau peristiwa tanpa pemanfaatan data sensoris. Imajinatif ini mencangkup penimbulan atas kreasi objek-objek baru sebagai rencana di masa mendatang, atau dapat pula mengambil bentuk fantasi atau khayal yang didominasi kuat sekali oleh pikiran-pikiran autistik. Fungsi motivasi. Motivasi merupakan seni yang mendorong siswa untuk terdorong melakukan kegiatan belajar sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Dengan demikian, motivasi merupakan usaha dari pihak luar, dalam hal ini adalah guru, untuk mendorong, mengaktifkan, menggerakkan siswanya untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Guru dapat memotivasi siswanya dengan cara membangkitkan minat belajarnya dan dengan cara memberikan dan menimbulkan harapan. Donald O. Hebb menyebutkan cara pertama dalam arousal dan kedua dalam ekspektasi. Yang pertama yaitu arousal adalah suatu usaha guru untuk membangkitkan intrinsik motivasi siswanya, sedangkan dengan ekspektasi adalah suatu keyakinan yang secara seketika timbul untuk terpenuhi suatu harapan yang mendorong seseorang untuk melakukan kegiatan. Harapan akan tercapainya hasrat dan tujuan yang menjadi motivasi yang ditimbulkan guru kepada diri siswa. Salah satu pemberian harapan itu yakni dengan cara memudahkan siswa bahkan yang dianggap lemah sekalipun dalam memahami dan menerima isi pelajaran, yakni melalui pemanfaatan media pembelajaran tepat guna. Yang kelima yaitu fungsi sosio-kultural. Fungsi media pembelajaran dilihat dari sosial kultural, yakni mengatasi hambatan sosio-kultural antara peserta komunikasi pembelajaran. Bukan hal yang mudah untuk memahami para siswa yang memiliki jumlah yang cukup banyak, paling tidak dalam satu kelas berjumlah 40 orang. Masing-masing memiliki karakteristik yang berbeda-beda, apalagi dihubungkan dengan adab, keyakinan, lingkungan, pengalaman, dan lain-lain. Sedangkan dari pihak lain, kurikulum dan materi ajar ditentukan dan dilakukan secara sama untuk setiap siswa.
tentunya guru akan menghadapi kesulitan, terlebih guru harus mengatasinya sendirian. Apalagi bila latar belakang dirinya, guru, baik adat, budaya, lingkungan, dan pengalaman yang berbeda dari para siswanya. Hal ini dapat diatasi dengan media pembelajaran karena media pembelajaran memiliki kemampuan dalam memberikan rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama. Baik, selanjutnya proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Media dapat menampilkan informasi melalui suara, gambar, gerakan, dan warna, baik secara alami maupun manipulasi, sehingga membantu guru untuk menciptakan suasana belajar menjadi lebih hidup, tidak monoton, dan tidak membosankan. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Dengan media akan terjadi komunikasi dua arah secara efektif, sedangkan tanpa media, guru cenderung bicara satu arah. Yang keempat, efisiensi dalam waktu dan tenaga. Dengan media, tujuan belajar akan lebih mudah tercapai secara maksimal dengan waktu dan tenaga seminimal mungkin. Guru tidak harus menjelaskan materi ajaran secara berulang-ulang, sebab dengan sekali sajian menggunakan media, siswa akan lebih mudah memahami pelajaran. Selanjutnya yang kelima, meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Media pembelajaran dapat membantu siswa menyerap materi belajar lebih mendalam dan utuh bila dengan mendengar informasi verbal dari guru saja. Siswa kurang memahami pelajaran, tetapi jika diperkaya dengan kegiatan melihat, menyentuh, merasakan, dan mengalami sendiri melalui media pemahaman, siswa akan lebih baik memahaminya. Selanjutnya yang keenam, media memungkinkan proses belajar dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Media pembelajaran dapat dirangsang sedemikian rupa sehingga siswa dapat melakukan kegiatan belajar dengan lebih leluasa dimanapun dan kapanpun tanpa tergantung seorang guru. Selanjutnya, mengubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Guru dapat berbagi peran dengan media sehingga banyak memiliki waktu untuk memberi perhatian pada aspek-aspek edukatif lainnya seperti membantu kesulitan belajar siswa, pembentukan kepribadian, memotivasi belajar, dan lain sebagainya. Mungkin itu materi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.